Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 15 Maret 2022 ya. Kita akan mendengar pesan gembala pada sore hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Ya, mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan dan pemeliharaan sepanjang hari. Engkau menjagai menolong kami, bahkan Engkau mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Dan tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berbicara lewat hamba-Mu, taruh perkataan dalam mulut bibir hamba-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan itu merupakan isi hati-Mu yang akan menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, masa hidup setiap kita, ya, masa hidup seseorang itu ada batasnya. Masa hidup setiap kita ada batasnya. Demikian juga dengan waktu kita untuk berkarya, ya. Jadi waktu kita untuk berkarya, waktu kita untuk berprestasi itu juga terbatas, ya. Dengan memahami hal ini, maka seharusnya Bapak Ibu saudara dan saya menggunakan waktu yang sisa, ya, waktu sisa hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Waktu yang ada itu singkat, bahkan sangat singkat. Kita jangan pernah berpikir bahwa kita akan masa waktu hidup kita akan masih lama, akan masih sekian puluh tahun, ya, 20-30 tahun, ya. Jadi kita merasa bahwa masa hidup kita masih puluhan tahun, sekalipun saudara masih muda, ya, masih di bawah usia 25 atau 30, jangan menganggap bahwa masa waktu hidup saudara itu akan masih panjang. Apalagi Bapak Ibu saudara yang sudah usia di atas 50 tahun. Kita harus merasa bahwa masa hidup kita itu singkat, ya. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Ya, setiap kita tidak tahu kapan kita mengakhiri hidup ini. Bahkan kapan kita akan terakhir kali bisa berprestasi dalam hidup ini, ya. Artinya begini, memang kita tidak atau belum dipanggil Tuhan, tetapi ternyata sekonyong-konyong kita mengalami suatu musibah sehingga kita mengalami cacat fisik, dan itu sangat mungkin terjadi dalam hidup kita, ya. Jadi yang pertama, kita mengantisipasi bahwa waktu hidup kita itu pendek, ya, karena kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Dan yang kedua, kita juga tidak tahu sampai kapan kita bisa membangun prestasi, baik itu prestasi untuk sekuler maupun prestasi untuk melukis lembar hidup kita dengan lukisan yang indah. Kita tidak tahu, ya. Nah, tadi saya katakan bisa jadi seseorang belum atau tidak dipanggil Tuhan dalam waktu dekat. Tetapi kalau Tuhan izinkan dia mengalami sesuatu sehingga dia mengalami cacat fisik, ya, misalnya stroke, ya, stroke pendarahan yang fatal. Itu kan nyaris orang tidak bisa apa-apa, ya, makan susah, jalan tidak bisa, dia hanya hidup di atas ranjang dan semuanya serba dibantu orang lain, ya. Belum lagi nanti kalau ada orang yang diizinkan mengalami kecelakaan cacat fisik. Nah, disitulah kita sepertinya berhenti untuk mengukir prestasi. Nah, saat seperti itu yang kita tidak tahu, ya. Maka saya katakan, mari kita mengisi hari hidup kita ini dengan sesuatu yang sangat bermanfaat, khususnya di dalam kita membangun, ya, di dalam kita melukis
lembar hidup kita di atas kanvas dengan lukisan yang indah. Yang artinya nanti banyak orang akan menyaksikan perjalanan hidup kita yang indah dan kita juga mengakhirinya dengan sangat indah. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi jangan sampai gini Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara termasuk orang-orang yang meremehkan, menggampangkan, ya. Bahkan seringkali menunda untuk hidup benar di hadapan Tuhan, menunda untuk berurusan dengan Tuhan secara serius. Karena di dalam hati orang-orang seperti ini, dia masih menganggap bahwa waktunya masih panjang. Ya. Mungkin nanti kalau saya sudah di atas 55 tahun, saya akan serius berurusan dengan Tuhan. Ya. Mungkin kalau saya sudah 60 tahun. Nah, orang-orang yang menunda seperti ini adalah orang-orang yang ceroboh dalam hidupnya, dan orang seperti ini cenderung dia mudah masuk api kekal. Ya, saya tidak menghakimi bahwa mereka akan masuk api kekal, tapi cenderung lebih mudah mereka masuk api kekal. Karena di dalam benaknya, dalam pikirannya, dia menganggap bahwa dia masih punya waktu yang panjang untuk membenahi hidup ini. Ya, sementara di depan saya katakan tidak ada yang tahu kapan kita akan berakhir, dan tidak ada yang tahu kapan kita tidak bisa berprestasi karena cacat fisik yang kita alami. Kita tidak tahu. Ya. Karena semua bisa terjadi. Semua itu bisa terjadi tanpa harus kita mengerti. Bahkan mungkin tanpa Tuhan memberikan alarm bagi setiap kita. Dan itu bisa terjadi. Maka di sini saya mengatakan jangan kita menunda sesuatu yang prinsip yang sangat penting, yaitu apa? Membangun hidup rohani sebagai orang percaya dengan sangat serius. Yang sering saya katakan, mari kita memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan, yang itu nanti akhirnya akan menentukan nasib kekal jiwa kita. Jangan ditunda. Ya, jangan ditunda. Dengan alasan apapun jangan pernah kita menunda. Ya. Nanti penyesalan di kemudian hari itu tidak akan ada gunanya. Penyesalan di kemudian hari tidak akan ada gunanya. Yang ada adalah tetesan air mata, ya, dan penyesalan yang amat dalam. Jadi dengan memahami kenyataan ini, sebenarnya setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, itu kalau mau merenungkan, kita itu hari lepas hari diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki hidup ini. Diberikan kesempatan untuk berubah. Diberikan kesempatan untuk bertobat, berbalik dari cara hidup kita yang lama untuk masuk dalam cara hidup baru seperti yang dikehendaki Tuhan. Ini harus kita pahami. Ya, jadi ketika kita bangun pagi, ya, buka mata, kita harus sadar bahwa ini kesempatan terakhir bagi saya untuk memperbaiki hidup saya. Ya. Jangan ada perasaan menunda, jangan. Ini mengerikan. Ya. Jadi selama kita diberikan kehidupan ini dan diberikan kesehatan fisik yang prima, disitulah kesempatan Bapak Ibu Saudara dan saya membangun manusia batiniah ini sehingga benar-benar jadi orang percaya yang memiliki manusia batiniah yang berkualitas. Ya, sekali lagi, jangan kita menunda. Nah, salah satu kecerdasan kuasa kegelapan atau iblis itu adalah dia selalu seolah-olah bersuara di dalam diri kita bahwa kamu masih muda, ya, belum waktunya kamu serius berurusan dengan Tuhan, waktunya masih panjang. Ya, ada lagi nanti suara iblis yang mengatakan, udah santai saja, toh kamu tidak jahat. Nah, ini yang paling bahaya. Ya kan, kamu sudah ke gereja, kamu nggak jahat. Ya, nggak usah terlalu ngotot mencari Tuhan, ya, berurusan dengan Tuhan, nggak usah. Ya, toh kamu sudah ke gereja membawa persembahan dan kamu bukan orang jahat. Nah, ini suara-suara ini yang membahayakan, sehingga akhirnya
banyak orang percaya hidup dalam kewajaran anak dunia. Ya, wajar menurut orang dunia hidup kita itu wajar, nggak ada yang salah. Karena kita ke gereja, ambil bagian dalam pelayanan, baik itu musik, singer, maupun WL atau LCD, kita merasa ambil bagian dalam pelayanan dan kita membawa persembahan. Dan memang orang-orang seperti ini bisa dia tidak berbuat dosa, ya, tetapi dosa yang dia pahami kan berbeda dengan dosa yang dipahami oleh orang percaya yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang membahayakan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ingatkan, ada masanya seseorang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang pertama, ketika dia mengalami satu cacat fisik permanen, udah tidak bisa apa-apa. Dia bisanya hanya meratap dan meratap. Dia sudah nyaris tidak bisa berkarya. Ngomong pun susah. Ya, kalau orang stroke itu kan ngomong pun susah. Ya, kalimatnya kan nggak jelas. Ya, jalan nggak bisa, makan pun dibantu, ke belakang dibantu orang. Nah, ini orang-orang yang nggak bisa berprestasi, sementara usianya belum sampai 50. Apalagi kalau masa lalunya adalah masa lalu yang gelap. Ya, masa lalunya adalah termasuk menjalani hidup dengan masa lalu yang buruk. Memang dia tidak jahat, tetapi dia tidak ada spirit atau gairah yang bisa ditangkap oleh orang lain bahwa dia adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Seperti yang saya katakan, dia adalah orang-orang yang hidup dalam kewajaran anak dunia. Nah, ini yang paling membahayakan. Ya, kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 9. Ya, Pengkhotbah pasal 9 ayat 4. Ya. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup, ya, mempunyai harapan. Jadi selama kita itu masih hidup, kita punya harapan. Seburuk apapun masa lalu kita, misalnya, seburuk apapun masa lalu kita, ya mudah-mudahan kita tidak terlalu buruk lah ya. Tapi tetap kita ada waktu untuk berubah. Ya, ada harapan, masih punya harapan untuk kita berubah, masih ada harapan untuk kita berbalik dan bertobat selama kita masih hidup. Ya. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ini membandingkan. Ya, kalau sama-sama hidupnya, anjing sama singa pasti lebih banyak berfaedahnya singa dong. Ya. Lebih banyak keunggulannya singa. Tapi apalah artinya singa kalau dia udah mati? Lebih baik anjing, sekalipun dia anjing yang buruk, masih ada gunanya kalau dia anjing yang hidup daripada singa yang mati. Nggak bisa dimanfaatkan sama sekali. Ya. Nah, ini berbicara tentang orang yang di atasnya tadi dikatakan kan, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Ya. Jadi orang selama dia masih hidup dengan kesehatan fisik yang bagus, dia punya harapan. Nah, harapan di sini banyak hal. Harapan untuk memperbaiki hidupnya, ya, mungkin dulu dia tidak berprestasi sehingga hidupnya sengsara, susah, serba kekurangan. Tapi karena dia insaf, dia sadar, dia membenahi diri, dia berpacu untuk mengejar ketertinggalannya, bisa. Dia kerja keras, ya, dia bagaimana dia mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, dia mempersiapkan diri secara profesional sehingga akhirnya dia menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Dan tidak jarang kita menemukan orang-orang seperti itu. Ya, mudanya hidupnya berantakan, tetapi ternyata di tengah jalan dia sadar, dia insaf. Ya, mungkin ada sosok yang membawa dia itu menjadi orang yang bertobat, membuka pikirannya. Akhirnya dia menjadi sukses, secara sekuler sukses. Ya.
Demikian juga dengan orang-orang yang dulu rohaninya buruk. Ya, dia tidak mengenal apa itu ibadah, tidak mengenal, apalagi itu berdoa, tidak mengenal. Tapi suatu saat dia ketemu seorang hamba Tuhan yang memberkati, atau dia ketemu sosok yang membangkitkan gairah dalam hidupnya sehingga dia punya harapan untuk berubah menjadi orang yang baik, dia bisa berpacu, berbalik, bertobat menjadi orang yang berkenan. Bisa. Kenapa tidak? Ya, selama apa? Dia masih hidup dan punya kesehatan fisik yang prima. Ya, jadi makanya Bapak Ibu Saudara, hidup yang kita jalani ini harus kita pahami bahwa satu saat kemungkinan aku sudah nggak ada waktu untuk berkarya. Saya tidak ada waktu untuk mempercantik lukisan hidup kita di atas lembar kanvas itu. Artinya apa? Lukisan hidup kita benar-benar buruk, nggak ada waktu. Nah, ini yang kita takutkan. Ayat 5, Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ya. Orang hidup tahu bahwa dia akan mati, tapi orang yang sudah mati dia tidak tahu apa-apa. Ya. Maka ketika kita masih hidup, diberikan kesehatan yang sangat bagus, mari kita berpikir seperti itu. Ya. Mari kita berpikir seperti itu. Jangan-jangan waktu kita pendek. Ya. Jangan-jangan saya tidak ada kesempatan untuk memperbaiki rapot hidup saya yang buruk ini. Ya. Jadi setiap kita harus berpikir seperti itu. Ya. Jangan suara iblis itu masuk dalam jiwa kita. Yang tadi saya katakan, wah kamu masih muda, kamu masih sehat, ya 10 tahun, 15 tahun lagi barulah boleh serius berurusan dengan Tuhan. Mas sekarang kan belum waktunya. Jangan sampai suara itu kita amini, yang akhirnya kita menjadi orang-orang yang menunda dalam banyak hal. Ini bahaya. Ya, ini bahaya karena sekali lagi kita tidak tahu kapan kita tidak bisa berkarya, kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi saya tidak mengatakan ya, bagaimanapun keadaan Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini, apakah dalam kecukupan secara materi atau mungkin dalam keadaan pas-pasan atau bahkan kekurangan, atau mungkin sekarang lagi diizinkan mengalami sakit penyakit atau masalah hidup ini, jangan semua itu menjadi alasan kita untuk menunda berurusan dengan Tuhan. Ya, jangan itu menjadi alasan. Ya, jangan-jangan justru, nah ini yang sering masalah hidup itu dihadirkan Tuhan dalam hidup kita supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Dengan keadaan kita seperti itu, kita seperti dipacu, pencarian kita akan Tuhan semakin serius. Ya, ini yang benar. Ya, kita semakin serius mencari dan menemukan Tuhan. Ya, tentu dalam kita mencari dan berjuang bagaimana kita membangun intimasi dengan Tuhan ini harus dengan motivasi yang benar. Ya, harus dengan motivasi yang benar. Jangan nunggu disentil Tuhan terus baru kita merengek-rengek duduk di kaki Tuhan. Tidak harus kita nunggu disentil Tuhan lewat penderitaan, ya, lewat berbagai masalah. Jangan. Kita mencari Tuhan memang kita memerlukan Tuhan. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi landasannya harus itu Bapak Ibu Saudara. Ya, maka saya sangat mengkhawatirkan khususnya anak-anak muda, ya, yang anak-anak muda di bawah usia 25, di atas bawah usia 35 itu seringkali menunda. Ya, karena dia menganggap dia masih sehat, masih kuat, seolah-olah rentang masa hidupnya itu masih panjang. Ini blunder. Ini kesalahan yang fatal kalau kita punya konsep berpikir seperti itu. Ya. Memang mungkin kita tidak dipanggil Tuhan, tetapi bisa saja terjadi di tengah perjalanan kita
mengalami sakit penyakit yang membuat kita tidak produktif. Ya, ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, yang kedua Bapak Ibu Saudara, membangun intimasi dengan Tuhan, memperbaiki rapot kehidupan kita itu tidak cukup waktu setahun 2 tahun, tidak cukup, bisa puluhan tahun. Ya, karena selera jiwa kita yang sudah rusak itu tidak mungkin bisa dirubah dalam waktu setahun 2 tahun terus memiliki selera jiwa seperti orang percaya yang benar. Tidak mungkin. Itu perlu perjuangan dan itu berat. Ya, itu berat. Kita harus punya nekat. Ya, kita nekat, saya mau berubah. Nah, makanya seringkali Tuhan izinkan kita masuk dalam kondisi yang menyedihkan. Artinya apa? Tuhan bawa kita masuk dalam penderitaan. Karena mungkin lewat penderitaan itu kita seperti dipaksa untuk berubah. Ya, karena Alkitab mengatakan barang siapa sudah mengalami penderitaan jasmani, dia berhenti berbuat dosa. Tapi kita kan tidak mau seperti itu. Ya, setelah mengalami penderitaan jasmani baru berhenti berbuat dosa. Jangan. Ya, memang itu ada kebenaran mengatakan seperti itu, tapi jangan nunggu disentil Tuhan baru kita bertobat, jangan. Ya, nanti hasil akhirnya kurang bagus. Ya, memang dia akan berubah, tetapi hasil akhirnya tidak secemerlang. Ya, tidak secemerlang, tidak begitu indah dibandingkan kalau dia menyadari hal ini ketika dia masih muda dan dia belum banyak berbuat salah. Ya, jadi orang yang masih muda mengerti kebenaran firman Tuhan dan nuraninya belum sempat rusak, dia sudah bertobat. Nah, jadi waktu yang dipergunakan untuk memperbaiki rohaninya itu nggak terlalu lama dan dia bisa cepat berjalan dalam pertumbuhan rohani yang luar biasa. Ya, jadi itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita telat untuk bertobat, telat untuk berubah, hasil akhirnya yang tidak sebagus kalau kita jauh-jauh hari sudah bertobat. Nah, semua itu perubahan, pertobatan itu pintu masuknya lewat pemahaman firman Tuhan. Lewat pemahaman firman Tuhan. Ya, dan ini yang terus saya perdengarkan. Maka jangan jemu-jemu, jangan bosan, ya. Jangan merasa jenuh mendengar firman Tuhan, jangan merasa capek. Ya, tidak. Itu adalah makanan jiwa kita. Itulah makanan jiwa kita yang akan membawa kita makin dewasa, makin dewasa. Ya, ini Bapak Ibu Saudara harus yang harus kita renungkan. Ya, jadi betapapun bernilainya seseorang ketika masih hidup, masih punya jabatan kekuasaan, jangan terlena. Ingat, jangan terlena. Satu saat Tuhan izinkan ada masalah, orang seperti ini bisa down. Ya, bisa down. Maka saya katakan, kalau Bapak Ibu Saudara saat ini diizinkan dibawa Tuhan dalam keadaan yang serba cukup, bahkan berlimpah, tapi ingat satu hal ini, jangan menunda berurusan dengan Tuhan. Jangan menunda untuk memperbaiki rapot hidup kita, jangan menunda. Ya, karena ini perlu waktu panjang. Dan kalau kita mengawalinya dengan lebih cepat, hasil akhir, ingat, hasil akhirnya akan lebih indah. Akan lebih indah. Dan itu yang memang dinantikan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada sore malam hari ini. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus tolong setiap kami, anak-anak-Mu, dan bangkitkan terus gairah kami untuk kami memiliki lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.